Pada tahun 476 Masehi, sebuah kekaisaran yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad, yang pernah menguasai sebagian besar dunia yang dikenal, akhirnya runtuh. Inilah kisah dramatis tentang keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat, sebuah peristiwa yang mengubah jalannya sejarah selamanya. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar Roma bisa jatuh? Jawabannya tidak sederhana, melainkan sebuah simfoni kehancuran yang dimainkan selama ratusan tahun. Bayangkan sebuah benteng raksasa dengan retakan di mana-mana. Dari luar, temboknya terus-menerus digempur. Inilah serangan bangsa barbar. Pada tahun 410, Visigat di bawah pimpinan Raja Alaric berhasil menjarah kota Roma. Sebuah guncangan psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 800 tahun. Seolah belum cukup, bangsa Vandal kembali menyerbu Roma pada tahun 455, meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Serangan-serangan ini bukan hanya pertempuran biasa. Mereka adalah pukulan telak yang melemahkan pertahanan dan menguras sumber daya kekaisaran hingga titik nadir. Puncaknya terjadi pada tahun ke-476. Kaisar terakhir Romawi Barat, seorang pemuda bernama Romulus Augustulus, digulingkan bukan oleh seorang jenderal Romawi, melainkan oleh Odoacer, seorang pemimpin suku Jermanik. Momen ini secara simbolis menandai akhir dari kekuasaan Romawi di Barat. Tapi, apakah hanya serangan eksternal yang menjadi penyebabnya? Tentu tidak. Retakan terbesar sebenarnya berasal dari dalam. Di dalam istana, kekacauan merajalela. Kekaisaran Romawi menjadi terlalu luas untuk dikelola oleh satu pemerintahan pusat. Perebutan kekuasaan, perang saudara antar jenderal yang ambisius, dan korupsi yang menggerogoti setiap sendi birokrasi telah menjadi penyakit kronis. Untuk mencoba mengatasi krisis, kekaisaran dibagi menjadi dua pada abad ke-4, Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kota di Roma, dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dengan ibu kota di Konstantinopel. Namun, pembagian ini justru membuat bagian barat semakin terisolasi dan rentan terhadap serangan tanpa bantuan yang signifikan dari timur. Stabilitas politik hanyalah sebuah ilusi. Sementara para elit sibuk berebut tahta, rakyat jelata menderita. Ekonomi kekaisaran sedang sekarat. Pajak yang sangat tinggi untuk membiayai perang dan gaya hidup mewah. Para bangsawan mencekik petani dan pedagang kecil. Inflasi meroket, membuat nilai mata uang anjlok dan perdagangan lesu. Ketergantungan besar pada tenaga kerja budak juga membuat inovasi teknologi terhambat. Ketika pasokan budak dari hasil penaklukan berhenti, roda ekonomi pun melambat secara drastis. Kekayaan yang dulu mengalir deras ke Roma, kini hanya tinggal kenangan. Struktur sosial masyarakat Romawi juga mulai rapuh. Wabah penyakit misterius menyebar dan memusnahkan sebagian besar populasi, mengurangi jumlah tenaga kerja dan tentara. Ketidakpuasan menyebar luas. Rakyat kehilangan kepercayaan dan loyalitas kepada pemerintah pusat yang dianggap korup dan tidak mampu melindungi mereka. Banyak yang lebih memilih hidup di bawah kekuasaan para pemimpin barbar lokal yang dianggap lebih bisa memberikan keamanan. Identitas sebagai orang Romawi perlahan memudar, digantikan oleh identitas lokal dan kesukuan. Dan yang terakhir, pilar utama kekuatan Romawi, yaitu militernya, juga mulai keropos. Legiun Romawi yang legendaris tidak lagi diisi oleh warga negara yang bangga dan setia. Sebaliknya, tentara semakin bergantung pada prajurit bayaran yang banyak diantaranya berasal dari suku barbar yang sama dengan yang mereka lawan. Loyalitas mereka seringkali dipertanyakan. Disiplin menurun drastis dan mempertahankan perbatasan yang sangat luas menjadi tugas yang mustahil. Militer yang dulunya menjadi mesin penakluk, kini kesulitan bahkan hanya untuk bertahan. Jadi, runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat bukanlah peristiwa tunggal, melainkan puncak dari akumulasi krisis selama berabad-abad. Serangan dari luar hanyalah dorongan terakhir pada sebuah bangunan yang fondasinya sudah rapuh. Kombinasi dari krisis politik, kemerosotan ekonomi, perpecahan sosial, dan militer yang melemah menciptakan badai sempurna yang tak terhindarkan. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat berakhir pada tahun 476 M, warisannya tidak pernah benar-benar mati. Hukum, bahasa, arsitektur, dan ide-ide pemerintahannya terus hidup dan membentuk peradaban Barat yang kita kenal hari ini. Sementara itu, saudaranya di timur, Kekaisaran Bizantium, terus bertahan selama hampir 1000 tahun lagi, menjadi penjaga api peradaban klasik di tengah zaman kegelapan. Kisah kejatuhan Roma adalah pengingat abadi bahwa bahkan kekaisaran terkuat sekalipun bisa runtuh dari dalam.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.